Halo, aku Wahyudi. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuat cup coffee menggunakan aplikasi Blender. Bagaimana cara membuatnya? Selamat datang di channel Arya Design, dunia dalam 3 dimensi. Yang pertama sekali kita buka new file, lalu general. Kemudian di sini saya mengaktifkan screen case untuk mempermudah teman-teman melihat shortcut. Lalu kita delete saja objek di tengah. Lalu kita akan menambahkan objek baru dengan cara Shift A atau bisa melakukan melalui menu Add pada kiri atas. Ya, di sini saya menambahkan objek image referensi atau meletakkan gambar referensi cup coffee. Ya, di sini saya sudah memilikinya atau teman-teman dapat mencarinya di internet atau teman-teman dapat mendownload juga pada link drive di kolom deskripsi. Lalu di sini saya akan menurunkan opacity-nya. Kemudian saya menambahkan objek dengan cara Shift A atau Add pada kiri atas, kemudian Mesh, lalu pilih silinder. Kemudian di sini saya mengaktifkan X-ray untuk mempermudah editing supaya sesuai dengan pola yang telah kita miliki. Kemudian tekan tab pada keyboard atau dapat mengganti object mode menjadi edit mode. Lalu kita pilih add select atau tekan 2 pada keyboard. Lalu kita seleksi bagian bawah, kita G, lalu kita scale. Lalu untuk menambah garis kita dapat melakukan dengan Ctrl F. Lalu kita geser garisnya ke atas atau ke bawah, Ctrl R lagi. Kemudian kita matikan lagi X-ray-nya, kita lihat apakah sudah sesuai. Lalu untuk bagian bawah kita akan membuat cekungan cup-nya dengan cara extrude lalu scale S. Lalu kita extrude lagi ke atas. Kemudian kita scale perkecil. Supaya sudutnya tidak terlalu tajam, kita dapat melakukan bevel atau dengan cara Ctrl B. Scroll up pada mouse untuk menambahkan garis atau scroll down mengurangi. Begitu juga pada sisi samping-sampingnya, Ctrl B lagi. Scroll up untuk menambahkan satu garis saja. Untuk bagian atas kita akan menghapus bagian permukaan atas dengan cara klik 3 pada keyboard atau face select pada bagian kiri atas. Kita klik saja pada permukaan yang akan kita hapus, kemudian delete, lalu pilih face. Kemudian di sini saya akan menambahkan volume atau ketebalan dari cup coffee itu sendiri ya, dengan cara klik icon modifier property, lalu add modifier, lalu pilih solidify. Di sini kita tinggal atur thickness-nya, bisa outside atau inside. Di sini saya menggunakan 0,025 saja. Ya, kira-kira segini cukup, atau teman-teman dapat menyesuaikan sesuai keinginan ya. Nah, kemudian kita akan membuat permukaan cupnya menjadi lebih halus dengan cara
add modifier, lalu kita tambahkan subdivision surface. Di sini level view-nya kita naikkan menjadi 2. Kemudian kita akan menambahkan sisi pinggiran cupnya dengan cara Ctrl R, lalu kita drag ke atas saja. Lalu kita pilih face select, lalu kita pilih permukaan yang akan kita seleksi. Untuk menseleksi secara lingkaran, kita dapat menekan Shift Ctrl lalu numpad plus pada keyboard, extrude lalu scale. Ya, di sini teman-teman dapat mengaturnya sesuai dengan keinginan. Lalu pada bagian dalam masih terlihat kurang sempurna. Di sini saya akan menambahkan surface dengan cara ya kita matikan dulu subdivision surface pada menu icon komputer. Begitu juga dengan solidify, kita matikan. Shift Alt lalu kita pilih kedua garis. Kemudian klik kanan pada mouse, kemudian bridge add loop. Lalu kita aktifkan kembali icon monitor. Lalu di sini kita klik pada objek, lalu klik kanan, lalu shade smooth untuk permukaannya terlihat lebih halus. Nah, kita lihat apakah telah sesuai dengan gambar pola yang kita miliki. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat tutup bagian atas dengan cara menambahkan objek dengan Shift A atau Add, kemudian kita pilih silinder. Scale, menekan Z axis untuk scale atas bawah, kita atur posisi. Nah, kita scale, kita paskan, aktifkan X-ray kembali. Lalu kita beralih ke edit mode, dari object mode menjadi edit mode, atau tekan tab pada keyboard, kemudian kita pilih add select, lalu G, Z untuk menarik ke atas bawah, kita sesuaikan, lalu extrude lagi, scale, extrude ke atas, kemudian kita extrude lagi, kemudian scale. Lalu kita extrude lagi ke atas, kita aktifkan kembali pola yang kita miliki, ya, kita sesuaikan. Lalu di sini kita add modifier, lalu pilih subdivision surface, kita
kita tambah menjadi 2. Lalu kita akan memilih face select atau tekan 3 pada keyboard. Lalu kita pilih permukaan bagian bawah tutup. Kemudian kita delete lalu fix. Nah, bagian atas masih terlihat kurang bagus. Di sini kita dapat menseleksi semua garis bagian atas, lalu kita extrude, kemudian kita scale. Lalu kita extrude lagi, kita scale lagi. Kemudian kita akan membuat bagian lubang pada tutup dengan cara face select atau tekan 3 pada keyboard. Kemudian kita seleksi permukaan, lalu kita G, kita Z, drag ke atas. Apabila teman-teman kesulitan di sini, kita akan menonaktifkan icon monitor terlebih dahulu. Kemudian kita pilih Edit Select, kita pilih garis satu persatu secara manual, G, Z. Lalu kita GZ, begitu juga pada sisi sampingnya juga. Ya, kita atur saja ya teman-teman, ya sesuai keinginan. Apabila dirasa telah sesuai, lalu kita akan kembali ke face select, lalu kita pilih permukaan bagian atas, kita extrude ke dalam untuk membuat cekungan pada bagian atas tutup. Kemudian pada bagian cekungan masih terlihat belum sesuai ya. Kemudian kita kembali ke edit mode dengan cara tekan tab pada keyboard. Lalu kita pilih vertex select atau tekan 1. Lalu kita aktifkan kembali X-ray. Lalu kita seleksi pada vertex bagian depan. Lalu kita G, Z, kita atur supaya sejajar dengan bagian belakang. Kita atur bagian kiri dan bagian kanan juga.
Kemudian kita hide gambar pola. Lalu kita aktifkan kembali icon monitor. Kemudian pada bagian sudut-sudut tutup kita akan menambahkan garis pada setiap sudut dengan cara Ctrl R, lalu kita geser saja ke bagian pinggir ya, seperti ini. Apabila teman-teman kesulitan ya, kita dapat menonaktifkan kembali icon monitor. Untuk bagian atas permukaan juga kita lakukan hal yang sama, kita pilih face select, lalu kemudian kita extrude, kita scale saja. Nah, sudah bagus ya teman-teman. Di sini saya akan melakukan scale pada bagian atas sedikit. Lalu di sini kita akan membuat bagian lubang pada bagian depan tutup dengan cara pilih face select lagi, lalu kita pilih permukaan yang akan kita bikin lubang. Di sini saya pilih 2, lalu tekan I pada keyboard. Kemudian kita extrude ke bawah. Kemudian permukaan yang kita pilih kita delete saja supaya ada lubang dengan cara klik delete pada keyboard lalu face. Nah, lubangnya telah jadi ya teman-teman. Di sini pada bagian pinggir tutup masih terlihat belum sempurna. Di sini teman-teman dapat melakukan improvisasi sendiri saja. Ya, untuk mempermudah kita nonaktifkan saja dulu icon monitor. Kemudian kita Ctrl R untuk mendapatkan garis, kita drag ke bagian bawah. Lalu untuk bagian bawah juga kita lakukan hal yang sama. Sekian tutorial modeling Kapkavi kali ini. Pada video part 2 kita akan membahas cara rendering Kapkavi. So, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan kolom komentar untuk modeling apa selanjutnya.